Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Lutfi dan teman-teman saya sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami adalah dari kelompok 2, di mana kelompok 2 yang membahas tentang peristiwa Tanjung Priok. Kelompok kami membahas Tanjung Priok yang diantaranya membahas tentang latar belakang, dampak, faktor penyelesaian, dan lain-lain. Untuk itu, silakan teman-teman yang menonton video ini untuk didengarkan dan dipahami secara sesama. Yang pertama ialah membahas tentang latar belakang. Latar belakang peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Pada 10 September 1984, Sarsan Hermanu, anggota dari Bintara, pembina desa, sampai di Masjid As-Saadah di Tanjung Priok. Di sana, ia menyuruh pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang berisi tulisan kritik pada pemerintah. Namun, Biki menolak permintaan tersebut. Hermandu kemudian memutuskan untuk melakukannya sendiri. Ketika sedang melakukannya, ia memasuki area masjid tanpa melepas alas kakinya. Mendengar laporan tersebut, warga yang dipimpin pengurus masjid Syarifuddin, Rambe, dan Sofwan Sulaiman membakar motornya dan menyerang Hermandu. Akibat aksinya tersebut, Rambe Sulaiman serta pengurus lain, Ahmad Sahi dan Muhammad Nur, ditangkap. Proses terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa kelam yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru ini menimbulkan banyak jatuhnya korban jiwa akibat represivitas negara. Pertumpahan darah yang melibatkan massa Islam dan pemerintah Orde Baru ini dipantik oleh penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang sudah gencar digaungkan sejak 1980-an. Pemerintah Orde Baru mengungkapkan kejadian ini bermula sejak 8 September 84 setelah aparat memasuki tempat ibadah tanpa melepas larsnya. Selain itu, mereka juga mencopot pamflet-pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Pagi 12 September 84, sekitar 1.500 orang bergerak menuju Polres Tanjung Priok dan juga ke Kodim yang jaraknya 200 meter dari Polres. Massa yang sedang berjalan ke tempat tersebut disambut dengan butiran-butiran peluru yang keluar dari senapan aparat. Hal tersebut banyak membuat massa bergelimpungan, berlari ke sana kemari. Selain itu, dalam aksi ini juga memakan korban jiwa dan ratusan orang yang terluka. Berdasarkan temuan Komnas HAM, setidaknya 79 orang dalam peristiwa tersebut menjadi korban, 55 orang mengalami luka-luka, dan 23 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara puluhan orang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang lain dinyatakan hilang. Dampak peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan catatan resmi, diketahui terdapat 24 korban tewas dan 54 terluka, sedangkan masyarakat Priok memperkirakan total 400 orang tewas dan hilang. Setelah kerusuhan terjadi, pihak militer mengatakan bahwa aksi penembakan tersebut dipicu oleh seseorang pria berpakaian militer yang membagikan selebaran anti pemerintah. Jenderal Hartono Reksodarsono pun ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan ini. Setelah menjalani sidang 4 bulan, ia divonis bersalah. Ia pun dibebaskan pada September 1990 setelah dipenjarakan selama 5 tahun. Dari kerusuhan ini, setidaknya terdapat 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah. Para pemimpin juga ditangkap dan diadili. Yang lainnya, termasuk Amir Biki, menjadi korban yang tewas dibunuh. Penyelesaian Tanjung Priok. Penyelesaian kerusuhan tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang menyebarkan pamflet anti pemerintah kepada warga, selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstran. Namun, penyelesaian tersebut bukanlah solusi ideal karena masih menyisakan sejumlah misteri. Kerusuhan tersebut mengakibatkan jatuhnya kurang lebih 700 korban, di mana mayat-mayat demonstran umumnya diangkut dan dimakamkan tanpa nisan, dan sekitar 400 warga Tanjung Priok
hilang, atau terbunuh. Demikian hasil kelompok 2 kami yang disampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.